Februari tahun 2026 akan tercatat dalam buku sejarah ekonomi kita sebagai sebuah titik balik yang sangat krusial sekaligus kontroversial. Di bawah langit Florida, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump baru saja menandatangani sebuah kerangka perjanjian dagang yang diklaim sebagai pintu gerbang menuju kemakmuran baru bagi Indonesia. Namun, di balik seremonial jabat tangan yang hangat tersebut, terdapat ribuan lembar dokumen teknis yang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dalam negeri. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini adalah langkah cerdas untuk mempercepat visi Indonesia Emas 2045? Ataukah kita sedang melakukan berkedaulatan demi kepentingan politik jangka pendek? Salah satu poin yang paling mengejutkan dari kesepakatan ini adalah keputusan pemerintah untuk melonggarkan, bahkan menghapus syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN khusus bagi produk-produk asal Amerika Serikat. Ini adalah sebuah anomali kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Bagi kita masyarakat awam, istilah TKDN mungkin terdengar seperti jargon birokrasi yang membosankan. Namun kenyataannya, TKDN adalah benteng terakhir yang menjaga agar uang yang berputar di pasar kita tidak semuanya lari ke luar negeri. Hari ini, di Geonusa Journal, kita akan membedah secara dingin dan objektif, sejauh mana perjanjian ini akan memberikan keuntungan, dan seberapa besar risiko kehancuran yang membayangi para pelaku UMKM dan industri manufaktur lokal kita. Mari kita bedah poin-poin utama dalam perjanjian tersebut agar kita tidak hanya menelan klaim sepihak. Pertama, terdapat komitmen penurunan tarif bea masuk hingga 0% untuk ribuan pos tarif produk manufaktur dan teknologi AS. Sebagai imbalannya, Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih luas untuk komoditas unggulan seperti nikel olahan dan tekstil. Namun, pertukaran ini tidak seimbang karena kita membuka pasar konsumsi yang luas untuk barang jadi. Sementara kita mengekspor bahan baku atau setengah jadi yang nilai tambahnya terbatas. Poin kedua dan yang paling krusial adalah relaksasi TKDN. Selama ini, perusahaan asing yang ingin berjualan di Indonesia diwajibkan menyerap komponen lokal atau berinvestasi membangun pabrik di sini. Dengan kesepakatan baru ini, raksasa teknologi AS seperti Apple atau Tesla bisa saja menjual produk mereka secara utuh tanpa harus memikirkan vendor lokal. Ini memberikan keuntungan kompetitif luar biasa bagi perusahaan AS. Namun mematikan insentif bagi mereka untuk benar-benar melakukan transfer teknologi ke anak bangsa. Selain itu, poin ketiga hingga kelima mencakup liberalisasi sektor digital, perlindungan haki yang sangat ketat, dan standarisasi rantai pasok mineral kritis. AS menginginkan jaminan bahwa nikel kita akan mengalir ke industri mereka dengan standar lingkungan yang mereka tentukan sendiri. Di satu sisi, ini meningkatkan standar industri kita. Namun di sisi lain, ini memberikan kontrol lebih besar kepada Washington atas sumber daya strategis yang seharusnya menjadi milik berdaulat rakyat Indonesia. Terakhir, poin mengenai mekanisme resolusi sengketa dan liberalisasi jasa keuangan menunjukkan bahwa pintu ekonomi kita kini terbuka hampir tanpa hambatan. Perusahaan jasa dan konsultan finansial AS akan mendapatkan kemudahan operasional yang setara dengan bank nasional. Jika terjadi perselisihan dagang, proses hukumnya pun akan mengikuti standar internasional yang seringkali lebih berpihak pada negara dengan kapasitas hukum dan modal yang besar. Kita sedang memasuki arena permainan di mana aturan mainnya tidak sepenuhnya kita yang buat. Banyak orang gagal memahami bahwa TKDN bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem paksaan. Ketika pemerintah mewajibkan sebuah laptop atau ponsel memiliki TKDN 35%, itu artinya perusahaan raksasa tersebut dipaksa mencari pabrik baut di Bekasi, pabrik plastik di Tangerang, atau jasa perakitan di Surabaya. Ribuan UMKM dan vendor lokal hidup dari rantai pasok ini. Jika syarat ini dihapus khusus untuk Amerika, maka raksasa-raksasa tersebut akan kembali ke pola lama. Mengimpor barang jadi secara utuh dari pabrik mereka yang paling efisien di luar negeri. Penghapusan TKDN ini juga menciptakan presiden buruk dalam diplomasi ekonomi. Bayangkan, kita selama ini menekan China, Jepang, dan Korea Selatan untuk berinvestasi dan menggunakan komponen lokal jika ingin menguasai pasar Indonesia.
Sekarang, Amerika diberikan pengecualian. Hal ini akan memicu negara lain menuntut hak yang sama. Jika semua negara besar meminta penghapusan TKDN, maka tamatlah riwayat industri manufaktur nasional kita. Kita akan kembali menjadi bangsa yang hanya bisa menjual tanah dan air lalu membeli barang jadi dari luar. Kritik ini semakin tajam ketika kita melihat kesiapan UMKM kita. Selama ini, UMKM didorong untuk masuk ke rantai pasok industri besar melalui program kemitraan yang berbasis TKDN. Tanpa adanya kewajiban hukum tersebut, perusahaan besar secara logis akan memilih pemasok global mereka yang sudah mapan daripada membina UMKM lokal. Inilah yang disebut sebagai deindustrialisasi dini. Sebuah kondisi di mana industri manufaktur kita menyusut. Sebelum ia sempat matang karena dihantam oleh liberalisasi yang terlalu agresif. Pemerintah berargumen bahwa relaksasi ini hanya untuk produk tertentu yang belum bisa kita buat. Namun, definisi belum bisa kita buat seringkali sangat lentur dalam negosiasi politik. Kita khawatir, produk-produk yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri pun akan ikut tergilas karena kalah saing dengan produk as yang masuk tanpa hambatan proteksi sedikit pun. Kedaulatan ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan PDB, tapi soal seberapa banyak nilai tambah yang tinggal di kantong rakyat kita sendiri. Ada sebuah mitos yang sering digunakan untuk menenangkan masyarakat. Tenang saja, dalar kan mahal. Harga barang Amerika pasti jadi selangit saat masuk Indonesia. Logika ini sekilas benar, namun menyesatkan jika kita bicara skala industri. Perdagangan internasional bukan soal kurs nominal, melainkan soal skala ekonomi atau economy of scale. Sebuah pabrik di Asia yang sudah terotomatisasi penuh bisa memproduksi 1 juta unit barang dengan biaya yang sangat rendah dibandingkan pabrik di Indonesia yang masih semi manual. Mari kita gunakan simulasi sederhana. Sebuah UMKM lokal memproduksi barang dengan biaya Rp 100.000 karena kapasitasnya kecil. Sementara itu, pabrik raksasa di Asia memproduksi barang serupa dengan biaya hanya $3 atau sekitar Rp48.000 karena mereka memproduksi untuk pasar dunia. Meskipun ada selisih kurs, harga dasar mereka sudah jauh di bawah kita. Begitu bea masuk ditiadakan dan TKDN dihapus, barang as tersebut bisa dijual di toko-toko kita seharga Rp70.000. Sementara barang lokal kita tetap di angka Rp 120.000 agar bisa untung. Inilah bahaya nyata dari liberalisasi tarif. Dalar yang tinggi tidak akan menjadi pelindung jika efisiensi produksi lawan kita berkali-kali lipat lebih hebat. Terlebih lagi, perusahaan besar as memiliki akses terhadap modal dengan bunga yang sangat rendah. Mereka bisa melakukan strategi dumping atau membakar uang di awal untuk menguasai pasar. Mereka rela tidak untung selama 1 atau 2 tahun sampai UMKM lokal kita bangkrut. Dan setelah tidak ada kompetitor lokal, barulah mereka akan menaikkan harga sesuka hati. Jadi, jangan pernah merasa aman hanya karena rupiah sedang melemah. Dalam perang dagang, efisiensi mesin dan kekuatan modal jauh lebih mematikan daripada angka kurs mata uang. Tanpa adanya tembok TKDN dan tarif bea masuk, industri lokal kita ibarat petinju kelas bulu yang dipaksa bertarung satu ring melawan petinju kelas berat tanpa sarung tinju. Hasilnya sudah bisa kita tebak jika pemerintah tidak segera memberikan intervensi nyata. Tentu, Geonusa Journal selalu berusaha memberikan pandangan dari kedua sisi. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada alasan strategis mengapa Presiden Prabowo mengambil risiko ini. Indonesia saat ini sedang berada dalam posisi terjepit di antara dua gajah. Ekonomi kita dalam 1 dekade terakhir sangat condong ke Tiongkok. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu kutub kekuatan sangat berbahaya bagi kedaulatan kita. Kesepakatan dengan Amerika Serikat adalah sebuah sinyal geopolitik bahwa Indonesia adalah pemain bebas aktif yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Dari sisi ekonomi murni, akses pasar yang diberikan AS melalui penurunan tarif bea masuk adalah peluang emas bagi sektor-sektor yang memang sudah kuat di Indonesia. Produk pertanian seperti kopi dan kakao, produk perikanan, hingga tekstil kelas menengah atas kini memiliki jalan tol ke pasar konsumen terbesar di dunia. Jika kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, devisa yang masuk dari ekspor ke AS bisa digunakan untuk memperkuat cadangan devisa kita dan menstabilkan nilai tukar rupiah dalam jangka panjang. Selain itu,
Kesepakatan ini diharapkan menjadi pancingan bagi masuknya teknologi tinggi yang selama ini sulit kita dapatkan. AS adalah pemimpin dunia dalam bidang dirgantara, energi bersih, dan semikonduktor. Dengan memberikan pelonggaran pada mereka, pemerintah berharap perusahaan-perusahaan seperti Boeing atau Intel mau melirik Indonesia sebagai basis produksi regional mereka di Asia Tenggara. Meskipun tanpa TKDN yang kaku, kehadiran pabrik-pabrik canggih ini tetap akan memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja ahli dan citra positif bagi iklim investasi kita. Intinya, pemerintah sedang melakukan perjudian tingkat tinggi. Mereka mengorbankan proteksi di sektor manufaktur bawah demi mendapatkan posisi tawar di sektor manufaktur atas dan stabilitas geopolitik. Ini adalah taktik mengalah untuk menang dalam catur politik internasional. Tantangannya adalah, mampukah pemerintah memastikan bahwa pengorbanan para pelaku UMKM saat ini akan terbayar dengan lonjakan investasi dan transfer teknologi di masa depan? Inilah yang harus kita kawal bersama. Kesepakatan Dagang ERI AS 2026 adalah pengingat keras bahwa di panggung dunia, tidak ada makan siang gratis. Setiap kemudahan yang kita dapatkan selalu dibayar dengan pembukaan akses yang seringkali menyakitkan bagi industri dalam negeri. Kita sedang memasuki era kompetisi tanpa batas, di mana efisiensi dan inovasi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tanpa penguatan UMKM secara masif dari dalam, kesepakatan ini hanya akan menjadikan Indonesia sebagai halaman belakang pasar produk-produk Amerika. Langkah selanjutnya kini ada di tangan pemerintah. Jika aturan TKDN sudah dilonggarkan, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi berupa bunga bank yang sangat rendah, kemudahan perizinan bagi industri lokal, dan subsidi teknologi agar UMKM kita bisa seefisien mesin-mesin di Amerika. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita bertarung sendirian tanpa perlengkapan memadai di tengah badai liberalisasi ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah border antara kedaulatan industri kecil dengan akses pasar Amerika ini adalah sebuah jenius strategi atau justru langkah mundur yang membahayakan anak cucu kita? Tuliskan analisis kritis Anda di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih dalam. Terus kawal kedaulatan Nusantara, karena ekonomi adalah martabat bangsa. Saya pamit, tetaplah kritis, tetaplah mandiri. Merdeka!